Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di kota Bima tega menghabisi seorang perawat cantik yang merupakan kekasihnya, sekaligus masih ada ikatan saudara, lantaran sakit hati karena lamarannya ditolak oleh orang tua korban. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Terkadang, perkataan bisa menjadi senjata tajam yang tanpa kita sadari dapat menyakiti orang lain jika tidak kita jaga. Mungkin bagi kita, ucapan yang kita keluarkan hanya biasa saja, namun bisa jadi berbeda jika dilihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin menurut kita baik, tapi tidak bagi orang lain. Itulah pentingnya menjaga ucapan. Jika tak setuju dengan pendapat orang lain, sebaiknya disampaikan dengan kata-kata yang halus tanpa menyakiti atau merendahkan, sehingga bisa mencegah hal buruk yang menimpa kita di kemudian hari. Selain itu, jika menghadapi suatu masalah, diperlukan kesabaran dan jangan bertindak gegabah dalam menghadapinya, seperti halnya yang terjadi di kisah ini. Intan Mulyatin, wanita cantik berusia 25 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Nasaruddin dan Siti Asmin. Intan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di lingkungan Sabali, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanai Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Diketahui, Intan dikenal baik, suka menolong, dan juga suka bergaul. Selain itu, ia juga dikenal sebagai gadis yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan, ia kerap kali membantu ibunya untuk berjualan di pasar. Intan merupakan alumni SMA Negeri 4 Kota Bima, dan setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan mengambil jurusan keperawatan. Singkat cerita, pada tahun 2016, Intan bertemu dengan seorang pria bernama Arif Satriadin berusia 31 tahun, 6 tahun lebih tua dari Intan. Diketahui, Arif merupakan warga Dusun Maria Utara, Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dan merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bojo Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah pertemuan itu, Intan dan Arif akhirnya menjalin sebuah hubungan, namun belum jadian. Intan dan Arif ini masih terikat hubungan persaudaraan, di mana Arif berstatus sebagai sepupu dari orang tua Intan. Hubungan keduanya pun semakin intens setelah keluarga Arif bertemu dengan keluarga Intan dalam acara keluarga. Dan setelah pertemuan itu, mereka sering berkomunikasi, bahkan bertemu, walau hanya sekedar ngobrol berdua. Keduanya sama-sama nyaman dan saling mencintai satu sama lain. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, Arif mengungkapkan rasa cintanya kepada Intan. Intan yang memiliki perasaan yang sama akhirnya menerima perasaan Arif tersebut dan menjalin hubungan asmara. Sayangnya, hubungan keduanya ini tidak mendapat restu dari orang tua Intan lantaran keduanya masih terikat hubungan saudara. Meskipun begitu, keduanya tetap nekat melanjutkan hubungan tersebut meski tanpa restu orang tua karena sudah terlanjur dilanda asmara. Singkat cerita, setelah 4 tahun menjalani hubungan, Intan merasa hubungannya dengan Arif sudah sangat serius. Lalu pada bulan Desember 2019, Intan meminta Arif untuk segera meminangnya. Akan tetapi, Arif meminta waktu kepada Intan sampai ia benar-benar merasa siap secara finansial. Selain itu, Arif meminta kepada Intan agar menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu karena beberapa bulan lagi ia akan lulus. Dan tibalah waktunya, di mana pada bulan Februari 2020, Intan lulus kuliah dan mendapatkan gelar di bidang kesehatan. Sebagai kekasih yang baik, Arif pun menemani Intan di acara kelulusannya dan tak lupa memberikan ucapan selamat kepada Intan. Selanjutnya, Intan pun bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Kota Bima. Lalu pada bulan Mei 2020, sebagai pria sejati, Arif memenuhi janjinya kepada Intan untuk datang ke rumahnya dan melamarnya. Akan tetapi, kedatangannya tersebut tidak sesuai harapan, di mana saat itu Arif tidak disambut baik oleh keluarga Intan. Bahkan keluarga Intan menolak mentah-mentah lamaran tersebut, sembari melontarkan kata-kata yang membuat Arif sakit hati. Dan dari sinilah permasalahan sebenarnya dimulai. Saat itu,
Ibu Intan mengatakan jika ia tidak akan merestui putrinya menikah dengan Arif sampai kapanpun. Bahkan, walaupun malaikat datang melamar, saya akan tetap tolak. Bahasa yang Mada dengar itu, kalimat Mada dengar itu dari orang tua si korban ini agak sulit sih Mada terima. Walaupun malaikat datang itu saya akan tetap tolak. Begitulah ucapan Ibu Intan. Hal inilah yang membuat Arif kecewa dan sakit hati. Dengan rasa sakit hati yang mendalam, Arif pun lantas pamit untuk pulang. Dan setelah peristiwa itu, hubungan Arif dan Intan menjadi renggang. Keduanya tidak pernah lagi bertemu ataupun berkomunikasi. Meski Intan mencoba menjauhi Arif, Arif sendiri selalu berusaha untuk membuat hubungan mereka kembali seperti sedia kala. Namun, semua usahanya itu sia-sia sebab Intan juga tidak berubah. Yang lebih menyakitkannya lagi bagi Arif, yakni pada bulan Agustus 2020, Arif mengetahui jika Intan sudah memiliki kekasih baru dan rencananya Intan dan kekasih barunya tersebut akan melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober. Tentu saja, hal ini menambah rasa sakit hati bagi Arif. Selama ini, ia sudah sabar dan berusaha memperbaiki hubungannya, namun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Dengan dipenuhi amarah, Arif berpikir untuk menghabisi Intan. Singkat cerita, Rabu 5 Agustus 2020, sekira pukul 6 pagi, Intan pergi mengantarkan ibunya untuk berjualan di Pasar Amahami, Kota Bima. Lalu pada pukul 8.30, Intan pulang lebih dulu. Dan ketika Intan sampai di Jalan Dana Teraha Gunung Raja, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, tiba-tiba Arif mencegat Intan yang ternyata Arif sudah membuntutinya dari Pasar Amahami. Di jalan itu, keduanya terlibat percekcokan. Hingga akhirnya Arif mengeluarkan sajam dari dalam tasnya, lalu melayangkannya ke arah Intan beberapa kali, hingga membuat Intan tak berdaya dan tergeletak di pinggir jalan. Usai kejadian itu, Arif pun pergi melarikan diri. Warga yang mengetahui peristiwa itu berusaha menolong Intan dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hingga akhirnya polisi pun tiba di lokasi kejadian dan segera mengevakuasi tubuh Intan, lalu membawanya ke RSUD Kota Bima. Namun sayangnya, Intan tak tertolong dan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Hal ini pun lantas diteruskan kepada orang tua Intan, sembari mengantarkan jasad Intan ke kediamannya. Betapa terpukulnya keluarga Intan menerima kabar ini. Isak tangis keluarga pecah ketika jasad Intan tiba di kediamannya. Mereka tak menyangka peristiwa ini menimpa putrinya. Dengan diliputi rasa penyesalan dan rasa bersalah, Arif kemudian menyerahkan diri ke Polres Bima. Dalam penyelidikannya, ia mengaku tega melakukan perbuatan tersebut lantaran merasa sakit hati dengan perkataan yang dilontarkan ibu korban. Ditambah lagi, ia merasa sangat kecewa ketika dirinya mengetahui bahwa mantan kekasihnya itu memiliki kekasih baru dan akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa selama ini dirinya lah yang telah membiayai kuliah Intan dari awal hingga lulus. Akan tetapi, yang ia dapatkan hanyalah rasa kecewa dan sakit hati. Namun semua pernyataan itu ternyata ia hanya merekayasa. Sebenarnya, ia tidak pernah membiayai kuliah Intan. Dan setelah melalui berbagai penyelidikan dan persidangan, Arif dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.